Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Mata Suara, salam jumpa dengan saya Pramudia di Mata Suara. Kita melihat, kita mendengar, dan kita kabarkan. Seperti yang kita ketahui, di Kabupaten Pati pada bulan Maret sampai dengan April 2021 ini, rakyat desa sedang melaksanakan dan sedang berpesta demokrasi di tingkat desa. Dan selayaknya pesta demokrasi haruslah disambut dengan gembira. Namun, ternyata di antara 219 desa di Kabupaten Pati yang menyelenggarakan Pilkades, ada 4 desa yang mengalami duka. Mengalami duka karena dari 4 desa tersebut tidak bisa menyelenggarakan Pilkades. Artinya gagal melaksanakan Pilkades pada tahapan periode tahun 2021 ini. Nah, tentunya dengan kegagalan ini ada beberapa sebab. Salah satunya adalah bahwa di dalam persyaratan atau ketentuan peraturan Bupati Pati disebutkan bahwa apabila sampai dengan penetapan calon Pilkades di desa tersebut hanya ada 1 pasangan calon, maka tentunya menurut ketentuan Pilkades tersebut batal dan harus ditunda sampai dengan tahun 2025, artinya 4 tahun lagi akan dilakukan Pilkades. Nah, apa sebabnya dan bagaimana ceritanya? Ikuti Mata Suara. Dan tentunya untuk menambah semangat juang kawan-kawan di Mata Suara untuk menyajikan topik-topik yang lebih aktual, jangan lupa subscribe, pencet lonceng, dan kasih komentar tentang saran, masukan, atau apapun yang tujuannya adalah kita bersama-sama dapat memberikan masukan supaya kita bisa menyajikan topik-topik menarik lainnya. Saudara Mata Suara, bagaimana urutan ceritanya yang mengakibatkan kegagalan Pilkades di Desa Margorejo, Kecamatan Wedari Jaksa, salah satu dari 4 desa yang menyelenggarakan Pilkades dan harusnya dilaksanakan pada periode ini, tapi karena ada sesuatu hal yang saya sebutkan tadi, terpaksa kemungkinan gagal. Ini Pak, secara kronologisnya untuk Pilkades ya Desa Margorejo ini ya, dan khususnya untuk Kabupaten Pati ya Pak ya. Ini dibuka pendaftaran pada tanggal 25 Februari 2021 ya Pak ya. Nah ini secara resmi kami dari panitia di Pilkades ini membuka pendaftaran itu pada tanggal 25 itu jam 8 pagi Pak, ya kan? Kemudian di tanggal 26 ini ada pendaftar pertama yaitu Bapak Sujono yang notabene adalah KUR pemerintahan Pak. Kemudian disusul pada tanggal 27 hari ketiga pendaftaran itu ada Bapak Juwadi ya yang notabene juga sebagai kepala desa definitif, petahana. Ya. Kemudian antara tanggal 1 sampai tanggal 6 Maret itu nihil Pak ya, tidak ada pendaftar lagi ya. Sampai pada batas hari terakhir hari Sabtu itu tanggal 6 panitia resmi menutup waktu pendaftaran itu ya kan dengan hasil 2 pendaftaran itu saja, yaitu Bapak Sujono dan Bapak Juwadi Pak. Yang notabene adalah petahana itu ya. Kemudian tanggal 8 hari Seninnya panitia mengadakan satu penelitian berkas Pak. Ya kan? Nah, pada saat penelitian berkas itu di pagi hari jam 8.30 ada berita duka bahwa istri Pak Juwadi Balon itu meninggal dunia Pak. Nah gitu. Panitia tetap pada saat itu mempersiapkan untuk acara-acara berikutnya, yaitu esok harinya ada acara penetapan DPS Pak. Daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara. Pada tanggal 9 Maret 2021 Pak, ini rapat pleno penetapan DPS bisa berjalan dengan baik. Nah itu Pak. Kemudian ada usulan-usulan dari
salah satu balon itu untuk segera penetapan calon, Pak. Calon, Namun saya pikir itu dari panitia yang melihatnya itu baru sepihak. Ya akhirnya kita dengarkan, belum kita tindak lanjuti. Pada tanggal 10 ini panitia berkoordinasi dengan tingkat kecamatan minta petunjuk kapan pelaksanaan itu penetapan pasangan calon dilaksanakan, Pak. Ada jawaban dari pihak kecamatan antara tanggal 15 sampai 19 itu ya. Dan saya mohon, memang saya minta dari Margorejo ada prioritas, Pak. Karena situasi dan kondisinya ya, Pak. Minta hari yang pertama, jam-jam yang pertama tanggal 15 itu, Pak. Itu. Siang harinya kami masih, Pak, menanti proaktif dari Bapak RT RW untuk koreksi di BPS-nya itu, Pak. Ya kan? Mungkin ada usulan atau mungkin ada koreksi yang lainnya, Pak. Kemudian pada tanggal 11 sorry, Pak, ya. Tanggal 11 Maret 2021, Pak. Melihat situasi dan kondisi yang tidak nyaman, Pak. Saya pikir tidak nyaman. Untuk antisipasi hal-hal yang terburuk, kami bersama BPD mengadakan satu rapat, Pak, tentang penetapan itu kan. Tanggalnya itu, yaitu kita masih punya 2 hari, Pak, Jumat dan hari Sabtu. Akhirnya kita kesepakati bersama hari Sabtunya, jadi masih punya waktu gitu. Nah, kita sepakat tanggal 13 nanti diadakan penetapan itu. Nah, itu, Pak. Kemudian pada tanggal 12 Maret ya, Pak. Nah, itu kami pagi memberitahu pada Pak Camat bahwa kami minta supaya diizinkan keluar dari jadwal kecamatan yang semula dijadwalkan tanggal 15 maju di tanggal 3. Ada perubahan. Ya. Pak Camat begitu mengizinkan. Memang itu berarti Pak Camat mengizinkan tanggal 13 tanggal itu 13 karena sesuai dengan aturan dan tahapannya. Memang tidak keluar memang. Dari panitia pun juga dari BPD pun juga sepakat itu, Pak. Itu begitu saya pulang dari kecamatan ini ada berita duka lagi, Pak. Itu tanggal berapa, Pak? Tanggal 12 itu. 12 Maret. 12 Maret itu. 12 Maret itu. Ada keluarga dari Bapak Juwadi, yaitu kakaknya. Kakaknya Mbak Yunya, Pak, meninggal. Nah, itu, Pak. Berarti dalam proses itu istrinya meninggal, kakaknya meninggal, Mbak Yunya meninggal terus, Pak. Nah, gitu kan. Terus gitu. Dengan mundurnya Pak Juwadi pada saat itu panitia pokoknya kerja ekstra, Pak, ya kan? Kita bersama teman-teman dari kepanitiaan membuat satu pemberitahuan, satu tujuan kepada BPD, tembusannya kepada Bapak Camat, Bapak Bupati, ya pokoknya Muspika lah, Pak, ya, termasuk juga balon juga saya berikan satu tembusannya itu. Ya, kita tindak lanjuti siangnya, Pak, karena pada hari Jumat, setelah Jumatan jam 1 siang ada perwakilan dari panitia diwakili oleh sekretaris kami, Pak, ya kan, bersama Pak Jono, bersama BPD, ya kan, bertemu Kasubag Tapem Sekda Kabupaten Pati. Dengan hasilnya mengacu pada aturan-aturan yang sudah ada itu kan. Istrinya mbaknya Pak Juwadi meninggal hari Jumat. Nah, Pak Juwadi terus datang ke panitia Pilkades kapan itu? Nah, itu, Pak. Nah, ini. Nah, hampir bersamaan waktunya, Pak. Oh, berarti hari Jumat itu juga? Hampir bersamaan. Setelah meninggal ada berita duka itu, Pak Juwadi datang kira-kira jam 8.30 itu pagi ya kan, ke sekretariat, Pak, ya kan, menyatakan secara resmi, Pak, ya, baik secara lisan maupun tertulis, mengundurkan diri karena situasi dan tidak memungkinkan. Alasannya Pak Juwadi, Pak? Karena istrinya karena istri dan mbaknya meninggal itu. Ini merasa terpukul dan tidak mampu untuk berpikir melangkah yang lebih jauh lagi. Setelah Pak Juwadi menyampaikan surat pengunduran diri, terus langkah apa yang dilakukan oleh panitia Pilkades? Nah, itu tadi, Pak,
itu tadi kita gerak cepat memberitahuan kepada BPD selalu penanggung jawab ya, termasuk tembusannya kepada Muspika, Pak Bupati, kepada yang lain-lain termasuk balonnya itu Pak. Nah itulah. Nah, kemudian anu Pak, ini setelah panjenengan melangkah mengirim surat berkoordinasi dengan Pak Camat, Pak Bupati lewat Pemdes ya, pemerintahan desa, tata pemerintahan desa, sampai sana. Nah, kira-kira apa jawaban dari mereka itu? Ya, dengan pengunduran diri Pak Juwadi ini. Ya, karena tidak secara langsung saya pribadi ya, karena diwakili oleh sekretaris saya yang saya tangkap ya mengacu pada aturan-aturan yang sudah peraturan bupatinya tapi tetap kami dari panitia Pak mengadakan mediasi kepada pihak Pak Juwadi bersama BPD kan, namun ya saat itu belum bisa ditemui Pak. Pak Juwadi bisa ditemui. Gitu. Kemudian di tanggal 14-nya Pak, di tanggal 14-nya kami dari panitia BPD bersama Pak Camat ini mediasi bertemu dengan Kabag Bina Pemdes juga. Hasilnya juga sama Pak. Nah, hasilnya sama yaitu sesuai dengan aturan. Ya kan? Panitia Pilkades bisa ketemu dengan Pak Juwadi mboten sampai dengan sekarang? Sampai sekarang belum bisa, secara pribadi belum bisa Pak. Nah, tapi sudah pernah komunikasi? Belum, lewat keluarganya sudah bisa itu. Kalau yang untuk mungkin telepon atau apa? Belum bisa Pak. Nah, cuma gini, dengan peristiwa itu maka tanggal 18 nih Pak ada aksi damai dari masyarakat minta khususnya ini tuntutan kepada pemerintah desa untuk Pilkades di Desa Margo itu minta untuk berlanjut. Tetap dilanjutkan. Namun kami juga berupaya pada saat itu untuk bisa menghadirkan perwakilan dari Pak Juwadi ya selaku balon dan selaku kepala desa ya Pak. Nah, itu bisa diwakili oleh keluarganya Mas Arifin sama Mas Wonggo ya kan, dengan pernyataan yang final pada saat itu ya tetap menyatakan mengundurkan diri dari bursa pencalonan kepala desa ini. Nah, gitu Pak. Kemudian ini Pak pada untuk upaya-upaya selanjutnya Pak, tetap kita berupaya panitia memang dengan slogannya, logonya yang Pilkades harus sukses Pak. Harapannya selama tidak bertentangan dengan aturan. Terus kita berupaya untuk bisa istilahnya Pak Juwadi bisa memberikan klarifikasi langsung Pak. Akhirnya dari pihak keluarga bisa memfasilitasi. Akhirnya Pak pada tanggal 20 itu kita dari panitia memfasilitasi untuk Zoom meeting, klarifikasi pernyataan bakal calon Pak Juwadi secara langsung live. Gitu, Pak. Hasilnya gimana Pak Juwadi? Hasilnya tetap pada keputusan awal Pak, keputusan final mengundurkan diri dari pencalonan di Pilkades. Jadi gitu, Saudara Mata Suara, Pak Juwadi sampai dengan akhir tanggal 20 ya Pak? Iya. 20 Maret 2021 tetap menyatakan pengunduran diri secara final. Artinya tidak bersedia untuk menarik kembali pengunduran diri dan untuk melanjutkan pencalonan. Bagaimana ceritanya menurut calon kepala desa Margorejo, Kecamatan Wedari Jaksa, yang indikasinya gagal menyelenggarakan pilkada pada periode ini? Saudara Mata Suara, kita hari ini dan kesempatan ini berbincang-bincang dengan bakal calon kepala desa Margorejo, Kecamatan Wedari Jaksa, Pak Sujono. Pak Sujono. Jadi kalau kita tadi sudah berbicara mendengar cerita dari Pak Ketua Panitia Pilkades Desa Margorejo, Pak Anies, kita bertemu dengan Bapak Sujono. Kebetulan beliau ini adalah harusnya ada 2 calon kepala desa di Desa Margorejo, tapi karena yang satu mengundurkan diri, dikhawatirkan akan hanya ada satu calon kepala desa. Nah, tentunya kalau dalam ketentuan peraturan bupati ini jadi batu sandungan untuk pelaksanaan pilkades di Desa Margorejo. Nah, kebetulan saya bertemu dengan Pak Sujono dan kita akan bertanya kemudian apa sih yang sudah dilakukan langkah-langkahnya, termasuk juga apa yang diharapkan dengan
adanya kondisi yang seperti ini di Desa Margorejo, Kecamatan Wedari Jaksa, Kabupaten Pati. Nah, Pak Sujono, nah ini kan kita lihat dan kita dengar bahwa di Margorejo kan dikhawatirkan ya Pak, dikhawatirkan tertunda karena hanya ada satu pasangan calon yang kebetulan kemarin dua dengan Pak Juwadi mundurkan diri pada saat sebelum penetapan calon kepala desa. Nah, Pak Jono, dengan kondisi ini kira-kira langkah-langkah apa atau mungkin harapan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan selanjutnya, Pak? Oh iya, terima kasih Pak. Ini kemarin sudah kami lakukan, yaitu menanyakan kepada panitia beserta panwascamnya, bahwasanya kenapa sih saya menyesalkan kemarin, kenapa kok pengunduran dirinya si bakal calon yang sebelah itu kok tidak diberhentikan atau dilakukan pemanggilan salah satu calon sebelah untuk melakukan istilah mediasi atau rapat darurat beserta BPD. Itu yang kami sesalkan. Dan yang kedua, kemarin ada demo yang sangat besar-besaran dari warga kami, menanyakan kenapa kok panitia itu kelihatannya berat sebelah dan panwascamnya. Dikarenakan kami sudah melakukan beberapa hal untuk melakukan atau menekan kepada panitia supaya tanggal 8 itu segera ditetapkan menjadi calon kepala desa. 8 Maret. 8 Maret. Dikarenakan saya khawatir pada tanggal 7 sudah menekan kepada seluruh panitia dan BPD Panwascam, kelihatannya si siapa itu tadi panitia itu agak ngolor-ngolor waktunya dikarenakan memberi kesempatan calon yang satu. Saya yakin karena ada peta politik yang begitu kelihatan jelas bahwasanya calon sebelah itu peta politiknya sudah kalah dalam berpolitik di Desa Margorejo sini. Kemudian pada waktu itu saya sudah juga menghadap kepada Bupati. Sudah menghadap Bupati? Sudah, hari Sabtu pagi. Tanggal berapa Pak itu? Setelah pengunduran diri itu tanggal 12. Saya tanggal 13 paginya itu menghadap Bupati dan ketemu sendiri. Di sana Pak Bupati, saya mohon minta kebijakannya, dikarenakan kasihan masyarakat saya, terutama juga calon yang sudah begitu nun sewu mengeluarkan dana yang sangat besar sekali. Dan kami sudah bukan mengancam ya, saya memberitahu pada Pak Bupati bahwa saya ini si masyarakat tuh merasa memiliki saya Pak, dikarenakan saya nyalon ini urunan Pak, istilahnya urunan dari masyarakat untuk pendaftaran, untuk segala hal lah. Pak Bupati jawabannya gimana Pak? Pak Bupati jawabnya kalau saya memberi kebijakan tidak berani Pak, karena dianggap melanggar. Dikarenakan itu melanggar Perbup dan aturan yang ada. Dan saya minta kalau aturannya tidak ada Pak, coba saya dikasih solusi. Pada waktu itu dikasih solusi untuk pendekatan atau mediasi bersama calon yang rival saya Pak itu, Juwadinya. Pak Juwadinya. Dikarenakan saya sudah melakukan Pak, pada waktu 7 harinya istrinya meninggal itu, saya sudah mediasi ke sana dan diterima oleh keluarganya. Tetapi beliaunya tidak berkenan. Nah, disuruh besok paginya Pak. Setelah itu besok paginya saya ke sana, beliau sudah tidak ada di rumah. Itu yang kami tempuh dan kami harapkan Pak Bupati dan seluruh istilah pejabat yang ada di kota Pati ini, di Kabupaten Pati ini, untuk istilahnya memberi surat edaran atau surat atau solusi bagaimana harus betul-betul terjadi adanya pilkada disisakan. Pilkada tetap diselenggarakan gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ini Pak Jono, ini kalau misalkan ternyata keputusan memang tidak bisa dilaksanakan, harus menunda sampai tahun 2025, bagaimana pendapat panjenengan? Ya itu Pak, itu yang sangat-sangat kecewa, yang dikecewakan
kami dan rakyat kami yang sudah begitu antusias mendukung kami, ya besar harapan kami kalau bisa lah dibuat istilahnya PJ itu kan nanti adanya PJ Pak ya. Iya, Pejabat dengan pelaksanaan ya, pelaksanaan tugas sampai dengan tahun 2025. Kalau memang itu aturannya nanti kalau bisa dirubah lah biar masyarakat tidak kecewa. Aturan PNS itu istilahnya diberi surat edaran atau apa sehingga pejabat atau calon yang sudah mendaftarkan untuk istilahnya tombol kecewa Pak, itu dijadikan PJ. Dan bagaimana pula menurut cerita dari panitia Pilkades Desa Wirun, Kecamatan Winong. Jadi kita dari tim Mata Suara mencari informasi berkaitan dengan desa-desa yang gagal, dan kami mendapatkan 2 desa di Kabupaten Pati dari 4 desa yang gagal. Mengenai tahapan sudah berlaku dengan baik dan sudah jalan dengan baik. Tapi sebelum ditetapkan menjadi calon, salah satu calon itu Pak Roman mengundurkan diri ketika sebelum ditetapkan menjadi calon. Kalau perbuknya kan bunyinya kan gini, sebelum ditetapkan menjadi calon, kalau memang ada yang mengundurkan diri, Pilkades Desa Wirun batal. Ditunda sampai dengan tahun kalau 2025. tidak salah 2025. Alasan dari balon Pak Roman sendiri itu alasannya mengundurkan diri biar desanya itu kondusif, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemarin sudah ada pertemuan di antara panitia dengan Pak Camat. Salah satu calon yaitu Saudara Sumartono bersedia menandatangani sesuatu yang sudah terjadi itu. Menerima gitu ya. Menerima. Ya. Oh. Di Desa Wirun kami berusaha menemui bakal calon kepala desa Wirun yang gagal. Namun sayang kami tidak bisa menemuinya, tapi kami bisa bertemu dengan keluarga bakal calon kepala desa yaitu Mas Budi, yang kebetulan beliau ini pada periode Pilkades yang lalu juga berkompetisi dengan Kades Wirun yang saat ini masih menjabat dan mengundurkan diri di Pilkades periode ini. Lalu bagaimana sikap keluarga bakal calon kepala desa yang kemungkinan gagal ini? Dan yang mengejutkan dari kami adalah bahwa panitia Pilkades Desa Wirun sudah dibubarkan sebelum masa penetapan calon kepala desa. Kalau reaksi seketika itu juga Pak, pasti masyarakat secara otomatis kepinginnya ada dilaksanakan. Masalah kan sudah persiapan dari apa kan sudah disiapkan semua, tapi kan terbentur dengan Perbup. Kemarin rekan-rekan dan termasuk Mas calon bisa meredam, memberi masukan kepada pendukung, masyarakat semua, tidak usah demo, tidak usah rame-rame. Kita terima, sementara itu kita terima Pak, legowo, tidak apa-apa. Berarti mungkin harus ditunda, ya kita menerima aturan Perbup. Hanya itu Pak untuk sementara. Di Desa Margorejo dari Jaksa, pasca pengunduran diri bakal calon kepala desa Pak Juhadi, yang saat ini beliau juga masih menjabat sebagai kepala desa, masyarakat sempat berdemo besar-besaran di balai desa. Apa tuntutan dan keinginan masyarakat di Desa Margorejo? Kami masyarakat Desa Margorejo, Kecamatan Medari Jaksa, mengharap Pilkades pada tahun 2021 ini di desa kami Margorejo tetap diadakan. Apapun solusinya, kami warga Desa Margorejo mengharap agar selalu tetap diadakan Pilkades tahun 2021 ini. Dengan harapan tidak mengecewakan semua warga masyarakat, dan kami sepakat untuk sebagai warga tetap ingin diadakan Pilkades tahun 2021.
Terima kasih. Harapan kami untuk masyarakat Desa Margorejo, Kecamatan Wedari Jaksa, pelaksanaan Pilkades untuk tahun 2021 tetap jalan, dan kami mengharap Bapak Bupati bisa memberikan solusi yang terbaik. Saudara Mata Suara, kami mencoba juga mencari keterangan juga kepada Camat Wedari Jaksa. Bagaimana dan upaya apa yang telah dilakukan Panwascam Pilkades di Kecamatan Wedari Jaksa untuk mensikapi Pilkades di Desa Margorejo, Kecamatan Wedari Jaksa yang diindikasikan akan gagal dalam pelaksanaan Pilkades 2021 ini. Pak Camat, setelah kejadian di Desa Margorejo, Kecamatan Wedari Jaksa berkaitan dengan pengunduran diri calon kades itu yang mengakibatkan kemungkinan terjadinya kegagalan penyelenggaraan Pilkades, kira-kira langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pihak kecamatan setelah kejadian tersebut? Terima kasih gini teman-teman. Jadi langkah setelah kita ada informasi Bapak Kurang keras. Pak Juwadi mengundurkan diri, tapi pernah mengambil beberapa langkah. Kami pernah mendatangi Pak Ju, kamu sendiri juga, kita sudah sampaikan pesan untuk bisa kembali atau menarik kembali pernyataannya pengunduran diri. Sudah kita laksanakan, namun ketika itu Pak Juwadi juga menyatakan masih tetap utuh. Kemudian yang kedua, kami juga kembali beberapa waktu kemudian, kami juga kembali ke rumah Pak Ju, tapi Pak Ju tidak ada di tempat karena alasan periksa kesehatan. Kami ketemu dengan anaknya. Kami juga coba untuk anaknya memberikan jawaban untuk informasi kepada kami, tapi jawabannya juga masih utuh, tetap masih tidak mencabut pengunduran dirinya. Kemudian langkah yang berikutnya, setelah kejadian itu, kami juga sudah berkonsultasi ke bagian tata pemerintahan yang ketika itu juga hadir bersama ketua BPD, ketua panitia, kemudian anggota panitia di bagian pemerintahan menginformasikan kejadian itu dan mohon petunjuk untuk langkah-langkah berikutnya atau mungkinkah Pilkades ini bisa dilaksanakan. Tuh, kemudian yang berikutnya, langkah-langkah kita yang berikutnya oleh pemerintah, kepada panitia juga kami sampaikan untuk selalu berkoordinasi tentang kegiatan ini, jangan sendiri, dengan punya penanggung jawab penyelenggara Pilkades adalah DPD. Maka setiap langkah yang akan dilaksanakan harus berkonsultasi dengan DPD sekaligus juga dengan kami yang di tingkat kecamatan. Upaya itu, kemarin itu teman-teman telah kita laksanakan, bahkan atas permintaan dari beberapa pihak minta diklarifikasi, kepengen mendengar suara langsung dari Pak Juwadi. Akhirnya oleh panitia difasilitasi dengan telekonferensi atau Video call. Yang di situ Pak Juwadi membacakan pernyataannya dan masih sama. Itu yang sudah kami lakukan, dan menurut kami sesuai dengan perundangan yang ada, sesuai dengan perundangan atau peraturan yang ada, ya kita kembali ke perundangan yang ada. Begitu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ada solusinya enggak Pak Camat kaitan kalau misalkan supaya itu bisa dilanjutkan gitu? Kalau solusinya kami belum tahu, karena kami ada sebagai pelaksana dari perundang-undangan. Jadi kami melaksanakan perundangan atau peraturan yang ada. Kalau sesuai peraturan perundangan atau peraturan bupati itu sudah tertutup ya, kemungkinan untuk dilanjutkan ya? Kemungkinannya kalau kita menggunakan kembali, kita mencermati peraturan bupati itu ya selesai sudah, karena tidak dalam penetapan tidak ada calon dua. Saudara Mata Suara, Dewan Kota Pati
sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil pada Pilkades periode tahun 2021 ini juga melakukan pemantauan. Nah, bagaimana menurut komentarnya dan hasil pemantauan dari Presidium Dewan Kota Pati terhadap bakal calon kades yang gagal sebelum bertanding dan Pilkades gagal dan selanjutnya harus ditunda 4 tahun lagi pada periode yang akan datang di tahun 2025? Rata-rata kalau kita ketahui, mereka kegagalannya adalah karena faktor disengaja oleh rival. Karena inilah bentuk kelemahan dari Perbup yang harus perlu disikapi. Kasihan karena calon gagal tersebut setelah pendaftaran mau ditetapkan, ternyata yang bersangkutan mundur. Dan dari calon yang misalnya tidak mengantisipasi adanya calon pendamping. Inilah akibatnya calon gagal, sehingga calon yang merasa saat ini sudah berkompetisi, merasa dia kalah nggak jadi, maka dia mundur. Itulah dampak dari kegagalan yang ada. Saya kira setelah kita lakukan satu bentuk pemantauan yang bersangkutan, itu jelas sudah ada unsur untuk politisasi, bahwa dia mengundurkan diri dikandung maksud nanti gagal dalam Pilkades, rivalnya sudah mengeluarkan dana banyak untuk sosialisasi, yang bersangkutan merasa kalah akhirnya mengundurkan diri. Itulah secara politisasi, dipolitisasi sehingga calon tersebut bisa gagal Pilkades di desa masing-masing. Sebetulnya itu seharusnya calon kades itu harus bisa mengantisipasi dan melihat faktor-faktor yang ada. Satu, mensiasati apapun bentuknya. Itu paling tidak calon itu harus menyiapkan istri atau pendamping dari keluarga. Manakala ada calon yang tinggal 2 mengundurkan diri, mungkin bisa dimasuki istrinya. Karena dalam aturan proses penetapan calon itu sampai tanggal 1, sehingga dalam pendaftaran tanggal 25 sampai tanggal 6 ditutup, nggak ada kesempatan daftar lagi. Tetapi kalau waktu pendaftaran dikondisikan oleh istri atau mungkin saudara yang diindikasikan nanti jadi calon tunggal, biarpun itu pendamping, itulah yang tentunya harus disikapi oleh calon maupun tim suksesnya. Rugikan yang diuntungkan nggak ada, Pak. Yang merasa dirugikan adalah calon rival yang sudah melakukan sosialisasi, silaturahmi, mungkin karena saat ini ada udah bagi beras, bagi uang, ternyata dia dikhianati oleh lawannya, ya bukan dikhianati, itu hak. Karena Perbup hak, maka dia mengundurkan diri, akhirnya terjadi kegagalan tersebut. Memang dalam Perbup itu banyak yang perlu direvisi atau mungkin ditinjau kembali, mengingat dengan ada sistem seperti ini, contoh kaitannya dengan bentuk kegagalan ini, beliau diberi toleransi waktu, jangan sampai terpolitisasi dengan adanya menggagalkan rival. Apalagi sampai saat ini banyak Perbup yang menyangkut masalah calon tidak boleh dipungut biaya. Kenyataannya apa? Ternyatanya panitia biaya kurang, calon tidak mudah, tapi dari keluarga yang bayar itu nggak lepas dari calon yang bersangkutan. Saudara Mata Suara, bagaimana dengan peraturan Bupati Pati yang juga mengatur tentang pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Pati? Apakah di dalam peraturan Bupati tersebut tidak mengantisipasi kemungkinan persoalan ini? Ataukah sebenarnya ada yang menginterpretasikan lain? Atau bahkan beda tafsir terhadap peraturan Bupati itu? Nah, Saudara Mata Suara, untuk mengetahui ini, kami telah meminta pendapat dan komentar dari salah satu ahli hukum di Kabupaten Pati, Saudara Dr. Nimorudin Gule, SHMH. Bagaimana pendapatnya? Kita ikuti. Ya, jadi kalau dibaca pasal 25
ayat 1 Peraturan Bupati nomor 88 tahun 2000 tentang kepala desa, sejatinya pasal 25 ayat 1 itu harus dapat dibaca bahwa apabila calon kepala desa mulai dari tahap pendaftaran sampai tahap pemeriksaan berkas itu tidak mencukupi 2 calon, maka substansi dari pasal ini harus diperpanjang 20 hari. Sebab inti dari pasal ini atau filosofis dari pasal ini mengharuskan kita calon itu harus ada kompetitornya yaitu minimal 2 kali. Nah, jangan sampai panitia menafsirkan pasal 25 ayat 1 ini secara saklek, karena hakikat dari pasal ini mengusahakan agar harus ada 2 calon, bahkan dimungkinkan untuk diperpanjang 20 hari. Kecuali dalam waktu 20 hari itu tidak ada lagi yang mencalonkan, berarti harus mengikuti atau pemilihan berikutnya akan dilaksanakan serentak pada gelombang berikutnya. Kalau saya begitu, jadi itu panitia keliru kalau memahami secara saklek itu, bahwa setelah 9 hari lalu kemudian itu sudah ada yang mendaftar 2 atau lebih, lalu kemudian sebelum ditetapkan calon ternyata ada yang mundur, lalu kemudian dianggap tidak cukup. Nah, menurut saya itu keliru penafsirannya, karena hakikat dari pasal ini adalah memberikan waktu sebanyak mungkin agar menghasilkan 2 calon, minimal 2. Itu kira-kira begitu. Kalau dengan adanya beberapa panitia yang kemudian menutup pada masa penelitian berkas sebelum masa penetapan, dikatakan calonnya hanya 1, bisa dibenarkan nggak itu? Itu menurut saya keliru. Jadi kalau mereka baca hakikat dari pasal 25 ayat 1 itu keliru. Mereka harus berusaha untuk mencari minimal 2 calon. Harus sebelum penetapan calon. Kalau ada calon yang kemudian mengundurkan sebelum penetapan, itu wajib dimaknai pasal ini sebagai peluang untuk membuka kembali selama 20 hari, mencari calon baru. Itu. Saudara Mata Suara, kita melihat, kita mendengar, dan kita kabarkan bagaimana kemungkinan Pak Desa di Kabupaten Pati gagal melaksanakan Pilkades periode 2021 ini, dan tentunya ditunda untuk selanjutnya menyelenggarakan 4 tahun lagi tahun 2025. Sangat disayangkan kegagalan ini. Tidak hanya bakal calon kepala desa yang kecewa, masyarakat di desa tersebut pun juga sangat kecewa. Meski mungkin ada pihak-pihak yang tertawa, gembira, yang dengan sengaja, dengan kepentingan, kepuasan pribadi dan kelompoknya melakukan manuver-manuver politis sehingga menyebabkan kegagalan Pilkades di 4 desa pada periode tahun ini. Nah, saat ini harapan rakyat desa untuk berpesta demokrasi, memiliki pemimpin yang dipilihnya, pupus sudah. Mereka harus menunggu selama 4 tahun lagi. Yang mereka juga tidak tahu, apakah 4 tahun lagi hal yang serupa juga akan terjadi di desanya? Kami harap ini aja. Ini jadi pelajaran kita semua. Dan tentunya kami berharap pemerintah Kabupaten Pati bisa melakukan antisipasi agar hal ini tidak terulang kembali. Atau akan lebih bagus lagi kalau pemerintah Kabupaten Pati mampu mengambil diskresi supaya 4 desa ini bisa juga menyelenggarakan pilihan kepala desa di periode 2021 ini. Mumpung masih tahapan pencalonan, masih belum habis waktunya. Atau mungkin juga bisa memberikan kebijakan khusus, misalnya untuk desa-desa yang gagal menyelenggarakan Pilkades di periode serentak tahun ini, bisa diselenggarakan Pilkades susulan yang juga mungkin bisa dilaksanakan pada tahun 2021 ini. Saudara Mata Suara, bagaimana akhir cerita dari bakal calon kepala desa yang gagal sebelum bertanding, juga gagal Pilkades? Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Mata Suara, kita lihat, kita dengar, dan kita kabarkan.